Tiga sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang istimewa dari wajahnya. Ia tampak seperti orang biasa ketika sepasang tangan kasar menggulung dari balik lengan bajunya. Tetapi sosok biasa inilah yang membuat kebanyakan orang yang hadir berhenti bernafas. Mata mereka muram dan ketakutan. Ketua Aula Jiwa. Tiga kata sederhana ini memiliki prestis yang tak tertandingi oleh siapapun di dataran tengah ini. Meskipun nama agung ini telah terakumulasi melalui pertumpahan darah selama bertahun-tahun, tak satu pun faksi selain aliansi Istana Langit yang berani secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka. Sebagian alasannya mungkin karena klan Hun, tetapi Aula Jiwa juga memiliki penangkal yang menjadi milik mereka sendiri. Dahulu kala, kepala Aula Jiwa pernah membasmi puluhan sekte dalam semalam. Darah mengalir deras malam itu, sementara mayat-mayat berserakan di seluruh negeri. 5 ahli yang telah mencapai bintang kedua kelas doseng telah gugur dengan menyedihkan di tangannya. Malam itu mengukuhkan reputasi Aula Jiwa yang ganas. Hal itu juga yang menyebabkan Aula Jiwa menjadi penguasa dataran tengah. Bahkan Piltover pun tak berani melawannya. Saat ini, sosok perkasa ini yang reputasinya dahsyat pernah tersohor di seluruh dataran tengah, diam-diam melayang di angkasa. Tatapan matanya seperti biksu tua yang sedang bermeditasi karena tak menunjukkan sedikit pun fluktuasi. Entah tatapan dari sekelilingnya dipenuhi ketakutan atau kebencian, ia tak pernah mengalihkan pandangannya. Kepala Aula Jiwa, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang terpancar dari tubuh kepala Aula itu sama dengan jiwa kuat yang ditemui Xiaoyan beberapa hari yang lalu. Saat Xiaoyan mengamati ketua Aula Jiwa, kepala Aula Jiwa itu seolah menyadari sesuatu dan perlahan menoleh. Mata tua yang seperti sumur tanpa riak itu tertuju pada Xiaoyan. Ia mengamati Xiaoyan sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh. Klan Xiaoyan telah runtuh, ternyata telah melahirkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan Aula Jiwaku, ucap ketua Aula. Ketua Aula, bocah ini terlalu licik. Meskipun kita pernah menganggapnya serius sebelumnya, para ahli yang kita kirim lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tetapi setiap kali, dia selalu mengatasi bahaya. Selain itu, kekuatannya juga melonjak, ucap sosok manusia di belakang kepala Aula Jiwa berbicara dengan hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan separuh wajahnya. Tentu saja, wajah itu milik wakil ketua Aula Jiwa. Nantinya, orang ini mungkin akan menjadi Xiaosuan yang lain, ucap kepala Aula Jiwa mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, namun terdengar sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala Aula terngangah mendengar kepala Aula Jiwa memberikan penilaian setinggi itu kepada Xiaoyan. Ia menatap sosok di sebelahnya yang belum berbicara dan tertawa datar. Sekuat apapun bocah itu, dia tidak akan lebih kuat dari ketua klan junior. Sekalipun Xiaoyan akan menjadi Xiaosuan berikutnya, perlu diketahui bahwa nasib Xiaosuan tidaklah baik, ucap wakil kepala Aula. Tawa tak jelas terdengar dari ketua Aula Jiwa. Ia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata lirih. Sulit ditebak, ucap kepala Aula Jiwa. Dia memiliki 5 jenis api surgawi, api inti ternate hijau, api hati jatuh, api hati laut, api dingin tulang, dan api 3000 pembakaran. Api surgawi terlalu liar dan ganas. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain saat bersentuhan, tetapi dia mampu menghadapinya dengan damai. Ini pasti efek dari metode Qi-nya, ucap sosok di samping kepala Aula. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya, sementara kepala Aula Jiwa menatapnya. Cahaya mendarat di wajahnya memperlihatkan wajah seorang pria berusia 30-an. Wajahnya tampak cukup muda, tetapi tidak ada ekspresi di matanya. Sukacita dan kesedihan tidak ada. Itu memberi seseorang perasaan bahwa semua wajahnya kaku. Tentu saja, fitur yang paling menarik perhatian adalah mata orang ini. Kedua matanya hitam pekat, warnanya hitam pekat murni. Tak ada warna putih di matanya, hanya gumpalan hitam pekat yang tampak. Dari kejauhan, tampak seolah-olah 2 manik hitam telah dimasukkan paksa ke dalam matanya.
Rasa dingin akan menjalar di hati seseorang saat menatap sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya lembut dan dingin saat ia berkata, "Setauku, Yojen pernah memperoleh metode misterius yang dapat menggabungkan api surgawi dari reruntuhan kuno itu. Kupikir Xiaoyan sedang mempraktikkan metode Ki itu. Alasan ia dapat dengan cepat mencapai tingkat ini adalah karena metode Ki itu. Tentu saja, kita juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa mempraktikkan metode Ki ini, orang itu mungkin tidak akan lebih baik darinya," ucap orang bermata hitam itu. Setelah mengamati Xiaoyan dari jauh, orang ini tak hanya mampu melihat menembus api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, ia juga mampu menebak asal-usul metode Ki yang dipraktikkan Xiaoyan. Kemampuan observasinya sungguh membuat orang berkeringat dingin. Dia lawan yang sangat sulit dihadapi, namun aku seharusnya bisa membunuhnya, ucap pria berjubah hitam itu perlahan. Itu wajar saja. Meskipun ketua klan junior hanyalah Daoseng bintang 2 tingkat lanjut, bahkan aku pun tak mampu mengalahkanmu. Membunuh Daoseng bintang 2 tingkat awal adalah perkara mudah bagimu. Sepertinya posisi ketua klan Hun memang pantas jatuh ke tangan ketua klan junior di masa depan, ucap wakil kepala aula jiwa tersenyum sambil mencoba menjilat. Pria berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya setelah mendengar kata-kata ini. Namun ia menatap wakil kepala aula jiwa dan kemudian berkata, "Kau harus mendengarkan apa yang dipikirkan ketua aula sebelum mengucapkan kata-kata ini," ucap pria jubah hitam itu. Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mengendalikan klan Hun selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini, ucap kepala aula tersenyum tipis sebelum menggelengkan kepala dan kemudian menjawab. Pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kelopak matanya, tetapi tidak melanjutkan membahas topik yang agak tabu ini. Matanya beralih dari Xiaoyan sambil menatap ruang yang hancur. Ia kemudian bertanya, "Kapan kita harus bertindak?" ucap pria berjubah hitam. Tunggu api teratai iblis pemurnian menghancurkan segelnya. Ini akan membuatnya kehilangan banyak energi. Kita akan bertindak begitu segelnya hampir hancur, ucap ketua aula. Tangan besar dan kasar kepala aula jiwa saling bersilangan saat dia berbicara. Pria berjubah hitam itu mengangguk pelan. Mata hitamnya yang jernih kembali menatap Xiaoyan di kejauhan sebelum ia menutup matanya. Apakah itu kepala aula jiwa? Dia memang menakutkan, ucap leluhur Hoyun. Leluhur Hoyun dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi ekspresi muram saat leluhur Hoyun berkomentar. Xiaoyan mengangguk pelan. Setelah bertemu langsung dengan ketua aula jiwa, ia baru menyadari betapa mengerikannya kekuatannya. Bahkan Xiaoyan merasa ia tak punya peluang menang melawan ahli seperti itu. Orang ini musuh besar, hati-hati, ucap Xian. Senyum di wajah Xian di sampingnya telah menghilang. Tubuhnya yang indah bergetar perlahan setengah langkah dan secara kebetulan menghalangi separuh tubuh Xiaoyan. Dialah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang mampu menghalangi ketua aula jiwa. Terlebih lagi, dia mengerti bahwa bahkan jika dia melawannya, dia bukanlah tandingannya. Hasil terbaik adalah mundur sendirian. Tenang saja, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api teratai iblis pemurnian, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saudara Xiaoyan, kau juga datang untuk ikut bersenang-senang, ucap seorang sosok. Tawa keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari kejauhan saat Xiaoyan menenangkan semua orang. Deru angin kencang segera terdengar saat beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan kilat. Tatapan Xiaoyan mengikuti desiran angin. Ekspresi terkejut terpancar di matanya. Ia pun bergegas menghampiri, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum hangat. Ternyata saudara Wosuan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Ucap Xiaoyan. 3 sosok manusia muncul dari angin yang berhembus kencang. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tampan berpakaian putih. Wajah yang familiar itu adalah Wosuan, seorang anggota klannya yang dikenal Xiaoyan di alamku. Di sampingnya berdiri wanita berpakaian merah yang sama dengan kerudung menutupi wajahnya. Kali ini
ada seorang pria tua berpakaian ungu bersama mereka. Saudara Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Baru beberapa tahun kita bertemu, tapi kau sudah mencapai kelas doseng, ucap Huo Xuan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sambil memuji. Jelas bahwa ia telah menemukan kekuatan Xiaoyan saat ini. Bukankah saudara Huo Xuan juga seorang pancing tingkat tinggi? Ucap Xiaoyan sembari tersenyum tipis. Hatinya agak terkejut. Kecepatan peningkatan kekuatan Huo Xuan sungguh dahsyat. Seandainya Xiaoyan tidak mengonsumsi hati bodhisattva, kemungkinan besar ia akan tertinggal jauh. Hah? Di dalam tubuhmu, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan seksama mengamati Huo Xuan di depannya dan ia terkejut. Ia menatap Huo Xuan yang tersenyum dan kemudian bertanya, "Kau telah memurnikan api surgawi," ucap Xiaoyan. "Dengan bantuan para tetua, aku beruntung telah menaklukkan api penghancur 8 tanah terlantar dari klan. Kalau tidak, mustahil kekuatanku bisa melonjak setinggi itu," ucap Huo Xuan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Api penghancur 8 tanah terlantar yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat api surgawi, ucap Xiaoyan gemetar. Ia tahu bahwa klannya memiliki 4 jenis api surgawi, 2 di antaranya berada di peringkat 10 besar. Tetapi ia tidak menyangka api lainnya selain api teratai merahnya ternyata ada api penghancur 8 tanah terlantar. Memang pantas disebut klan kuno, koleksi mereka begitu banyak, gumam Xiaoyan dalam hati. Xiaoyan dipenuhi rasa iri dalam hatinya. Ia telah menjelajahi seluruh benua, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang ia peroleh hanyalah peringkat ke-9, yaitu api 3000 pembakaran. Sungguh tak terduga bahwa Huo Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat setinggi itu hanya setelah kembali ke dalam klannya. Saudara Xiaoyan, ini tetua klan kami, Huo Yao. Dia juga memiliki api surgawi, tetapi hanya peringkat ke-16 api awan air, ucap Huo Xuan sembari menunjuk tetua berjubah ungu di sampingnya dan kemudian tertawa. Api surgawi lainnya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan kembali tertawa ketir mendengar ini. Dengan kata lain, 3 orang di depannya membawa 3 jenis api surgawi dari klannya. Jika kelima jenis api surgawi dalam dirinya juga disertakan, bukankah berarti totalnya ada 8 jenis api surgawi? Kakak Xiaoyan, ada lebih dari 8 jenis, ucap seorang sosok. Suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba terdengar dari telinga Xiaoyan seakan-akan menyadari pikiran Xiaoyan. Sun-er, gumam Xiaoyan. Kegembiraan langsung terpancar di wajah Xiaoyan saat suara familiar itu terdengar. Xiaoyan mengangkat kepalanya yang dipenuhi kegembiraan. Ia melihat riak air yang kuat muncul di kejauhan sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Orang di depannya mengenakan pakaian hijau yang anggun dan tampak secantik bunga. Wajahnya yang cantik memancarkan senyum yang lembut. Rambut hitamnya diikat acak oleh pita hijau pucat. Rambutnya tergurai seperti air terjun sebelum tergerai di pinggangnya yang ramping. Angin sepoi-sepoi yang bertiup membuat rambutnya berkibar. Sikapnya seolah-olah tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap elegan itu selain Sun-er yang sudah lama tidak ditemui Xiaoyan? 2 orang mengikuti Sun-er dari belakang. Salah satunya memiliki wajah yang familiar. Dia adalah Gu Qingyang, seorang jenius dari klanku yang bakat dan garis keturunannya hampir setara dengan Sun-er. Sedangkan orang lainnya sangat asing. Dia adalah seorang pria tua berambut putih berjubah biru. Senyum hangat selalu tersungging di wajahnya. Senyum itu memberi kesan ramah, tetapi hanya orang dengan penglihatan tajam yang dapat merasakan ketajaman di balik senyum itu. Kemunculan 3 kelompok Sun-er langsung menarik perhatian banyak pasang mata. Banyak pasang mata melirik ketiganya sebelum percakapan pribadi yang lembut muncul di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang muncul di tempat ini bukanlah orang biasa. Mereka tentu saja mengerti bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi, mereka tampaknya tidak terlalu mencolok. Anggota klanku memang telah datang, ucap wakil kepala aula jiwa, mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun-er muncul. Api teratai iblis pemurnian bukanlah api surgawi biasa, bahkan klan Hun kita menginginkannya. Wajar saja jika klanku bertindak sebaik itu, ucap ketua aula jiwa. Tatapan kepala aula jiwa menyapu ketiganya. Selain itu,
mereka berhenti pada tetua berjubah biru. Keterkejutan melintas di matanya saat ia berbicara dengan suara lemah. "Kunanhai, tak disangka klanku telah mengirimnya kali ini," ucap ketua aula. "Meskipun Kunanhai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula," ucap kepala klan junior yang berpakaian hitam itu mengangkat matanya dan berkata, "Ada kesepakatan di antara klan-klan kuno kita. Mereka yang berlevel doseng bintang 5 ke atas tidak bisa sembarangan campur tangan. Untungnya, kekuatan kepala aula begitu kuat sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang bisa mengalahkanmu," ucap kepala junior klan Hun. "Meskipun orang-orang kuat itu tidak bisa campur tangan, mereka pasti sedang mengamati tempat ini," ucap kepala aula jiwa sembari tertawa kecil. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ruang kosong, seolah-olah ada orang yang berlama-lama di kekosongan itu. "Kakak Shoyen, kamu akhirnya menjadi seorang doseng," ucap Sun Er. Gadis anggun itu berdiri di depan Shoyen. Senyum hangat pun tersungging di wajahnya saat ia memandangi senyum manis gadis itu. Kuking Yang dan tetua berjubah biru di sampingnya tanpa sadar menggelengkan kepala, karena pada dasarnya mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di klanku. Sesuatu seakan menyentuh titik terlembut di hati Shoyen saat ia menatap gadis yang begitu halus di depannya. Pikirannya yang terpendam tiba-tiba meluap dari lubuk hatinya bagai banjir. Ia langsung mengabaikan banyak pasang mata saat mengulurkan lengan untuk meraih tangan Sun Er yang lembut dan panjang. Setelah itu, ia dengan lembut menarik dan memeluk erat wanita cantik di hadapannya. Shoyen yang sekarang telah benar-benar berkembang. Terlepas dari usia atau kekuatan, pencapaian Shoyen saat ini membuatnya sepenuhnya layak untuknya, meskipun ia memiliki garis keturunan dewa yang hanya terlihat sekali dalam 1000 tahun. Meskipun kekuatan Sun Er tidak lebih lemah darinya, doseng bintang 2 yang masih muda itu adalah seseorang yang bahkan klan kuno seperti klanku tidak bisa remehkan. Dengan kata lain, bahkan jika Shoyen sekarang pergi ke klanku untuk melamarnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lengkungan lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dipeluk Shoyen. Ia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Shoyen dan dengan agak rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tak ia rasakan. Sudah 3 tahun penuh sejak terakhir kali mereka berpisah. Karena ia memiliki garis keturunan dewa klanku, ia tak bisa begitu saja meninggalkan klanku sebelum menjadi doseng. Ia hanya bisa menahan siksaan pahit merindukan Shoyen di dalam hatinya demi melindungi kelangsungan garis keturunan tersebut. Ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk berlatih demi mendapatkan kebebasan yang menjadi haknya setelah mencapai kelas itu. "Kakak Shoyen, aku sangat merindukanmu," ucap Sun Er. "Iya." Sun Er sedikit menoleh. Ia menatap sisi wajah Shoyen dan mengerucutkan bibirnya. Keajaiban samar terpancar di wajahnya yang anggun dan cantik. Gumaman Sun Er tersampaikan pelan ke telinga Shoyen. "Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu," ucap Sun Er. Ia tumbuh besar di klan Zhao sejak kecil karena klanku. Ia juga telah lama berpisah dengan Shoyen karena klanku. Setiap pertemuan dengan Shoyen terasa singkat dan terburu-buru karena klanku. Setelah setiap pertemuan singkat itu, ia harus menunggu bertahun-tahun. Namun ia perlahan-lahan melewati hari-hari itu. Dan sejak saat itu, ia akhirnya bisa mengatur waktunya sesuka hatinya. Ia tidak perlu lagi diatur ketat oleh klanku. Shoyen terkejut mendengar kata-katanya. Ia langsung tersenyum dan kemudian mengangguk. "Aku ingin bilang, kalian berdua tidak memperlakukan kami seperti tidak ada, bukan?" ucap Kuki yang di samping tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Shoyen dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Kuki yang. Ia segera menenangkan diri dan dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Shoyen. Setelah itu, tatapan matanya yang indah tertuju pada Yalau yang berada di belakang Shoyen. Ia membungkuk hormat kepadanya sebagai seseorang dari generasi muda. "Ini pasti tetua Yojen, bukan?" ucap Sun Er. "Gadis kecil, kita memang saling kenal, tetapi kita belum pernah bertemu langsung," ucap Yalau tertawa. Sun Er sudah lama menyadari bahwa dia bersembunyi di tubuh Shoyen.
Saat itu, dia tidak tahu apa niatnya. Karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya. Tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi. "Penatua Yojen, mohon jangan terus menyimpan apa yang terjadi di masa lalu di hatimu," ucap Sun-er. Sun-er sedikit menyesal mendengar jawaban Yalau. Ia curiga Yalau menyimpan dendam terhadap Joyen. Karena itu, nadanya agak kurang sopan saat itu. Tetapi kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa jika Yalau tidak diam-diam membantu Joyen, jalan yang akan ditempuh Joyen akan jauh lebih buruk. "Sudahlah, ini masalah kecil. Aku adalah guru Joyen. Sungguh tidak pantas jika aku tidak bermurah hati kepada istri muridku," ucap Yalau sembari membelai jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Hatinya sedikit gembira melihat ekspresi malu di wajah Sun-er. Ia tentu saja mengerti status Sun-er di klanku. Memiliki seseorang dengan status seperti ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan membuatnya bangga. Joyen tersenyum. Setelah itu, ia memperkenalkan Xian di sampingnya. Xian dan Sun-er adalah kenalan dan pernah bertemu di Akademi Jianan saat itu. Tetapi Sun-er kemudian pergi dan keduanya tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang, setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah telah berubah. Lagi pula, yang satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun saat ini, keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. "Kakak Joyen, ini penatua Kunan Hai dari klan Kuku. Kali ini, dia menemaniku untuk menyelidiki api teratai iblis pemurnian," ucap Sun-er tersenyum manis dan memperkenalkan laki tua berjubah biru di belakangnya. "Apakah klanku juga tertarik pada api teratai iblis pemurnian?" ucap Joyen. Mata Joyen menatap tetua berjubah biru itu dan merasakan keterkejutan di hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan tetua ini tidak sedalam dan tak terduga seperti yang dirasakan dari ketua aula jiwa, namun ia masih jauh lebih kuat daripada Xian. Klan-klan kuno ini memang memiliki fondasi yang kuat. "Bukannya kita tertarik pada api teratai iblis pemurnian, karena kemungkinan besar hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan benda itu. Tidak ada masalah ada atau tidaknya orang yang akan mendapatkan api itu, asalkan api itu tidak sampai ke tangan klan Hun," ucap pria tua berjubah biru itu lalu tertawa. Ia tidak berusaha menunjukkan superioritas karena usia. Nada suaranya seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang yang setara dan sangat tenang. Ia juga tidak mempersulit Joyen seperti beberapa tetua dari klanku. Api teratai iblis pemurnian telah muncul di masa lalu, tetapi tak seorang pun berhasil menaklukkannya. Segel spasial yang ada telah dipasang oleh Sen teratai iblis pemurnian. Segel itu sangat misterius, bahkan api teratai iblis pemurnian tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama ia memperlambat serangannya sedikit saja, segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan menyegel api itu, ucap Sun-er menyeringai dan menjelaskan. Di sisi lain, klan Hun selalu mengincar api teratai iblis pemurnian. Mereka selalu datang dengan persiapan. "Aku penasaran apa yang akan mereka lakukan kali ini," ucap Sun-er. "Mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa," ucap Joyen melirik ketika orang dari aula jiwa dan berkomentar. "Mereka sedang menunggu api teratai iblis pemurnian kehabisan tenaga setelah menghancurkan segelnya," ucap Sun-er. Mata Sun-er melirik pria bermata hitam di antara trio dari aula jiwa. Ia mengerutkan alisnya sambil berkata lembut, "Kakak Joyen harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun menyebutnya orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang luar biasa dan memiliki garis keturunan dewa klan Hun. Dia berkali-kali lipat lebih kuat daripada Hun Yu yang kau temui saat itu. Dan menurut informasi yang kami kumpulkan, dia kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya jika tidak terjadi apa-apa," ucap Sun-er kemudian melanjutkan. Hun Feng ahli dalam melawan lawan di atas levelnya. Sejak berlatih, ia jarang melawan lawan yang lebih lemah. Serangannya pun kejam dan tak kenal ampun. Bahkan saat berlatih tanding di klan, lawannya sering terluka dan mati. Seiring berjalannya waktu, tak seorang pun di generasi yang sama berani melawannya. Bahkan beberapa tetua di klan Hun cukup takut padanya. "Kalian harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini," ucap Sun-er. Mendengar itu,
Alis Xiaoyan berkedut. Matanya melirik pria bernama Hun Feng sebelum perlahan mengangguk. Kepala klan Hun berikutnya sangat menakutkan. Seberapakah besar peluangnya untuk menang jika bertarung melawan orang ini? Namun, kakak Xiaoyan juga telah naik ke bintang kedua kelas doseng, dan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Feng. Mustahil memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika kalian bertukar pukulan, ucap Sun Er tersenyum manis saat berbicara. Xiaoyan menyeringai, hatinya tak akan meremehkan siapapun. Anggota klan Hun bukanlah orang yang ramah, namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terbaiknya dan bahkan disebut sebagai kepala klan Hun berikutnya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya dia. Xiaoyan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang cukup merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Ucap Xiaoyan mengalihkan fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Ia menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klanku, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Menaklukkan api surgawi tidak bergantung pada banyaknya orang. Sebaiknya orang-orangmu ini tidak mengikutimu saat kau memasuki wilayah ini. Kalau tidak, kerugianmu akan tak tertahankan, ucap Kuking Yang sembari melirik kelompok di belakang Xiaoyan. Mereka adalah para elit dalam aliansi Istana Langit. Mereka besar jumlahnya dan memiliki aura yang kuat, tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiaoyan, Yalau, dan yang lainnya terkejut mendengar informasi ini. Ruang itu penuh bahaya setelah dikelola oleh api teratai iblis pemurnian selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Banseng pun hampir tak akan mampu menyelamatkan nyawanya setelah memasukinya, ucap Kunanhai tertawa sambil menambahkan beberapa informasi lagi. Terima kasih atas pengingatnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terdiam tanpa suara. Ia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang kurang pengalaman dan tak bisa dibandingkan dengan klan-klan kuno ini. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiaoyan, kemungkinan besar kelompok Xiaoyan akan menderita luka parah dan kematian. Klan kuno kita memiliki kesepakatan di antara kita. Para ahli top yang kekuatannya melebihi bintang kelima kelas doseng tidak dapat campur tangan secara acak. Oleh karena itu, para ahli yang telah dikirim tidak akan melebihi bintang kelima kelas doseng, ucap Sun Er dengan lembut. Pantas saja, gumam Xiaoyan yang tiba-tiba tersadar. Ia sempat heran mengapa klan Hun tidak mengirimkan ahli untuk menghadapinya setelah ia menghancurkan aula cabang penting aula jiwa. Ternyata inilah alasannya. Satu-satunya orang di aula jiwa saat ini yang membuat Xiaoyan takut adalah ketua aula jiwa itu sendiri. Namun, orang ini sedang sibuk dengan api teratai iblis pemurnian dan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Karena itu, aula jiwa hanya bisa menanggung kerugian sebelumnya. Api teratai iblis pemurnian sangat kuat, akan sangat membantu siapapun yang menaklukkannya. Tetapi akan sulit menaklukkannya jika hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang 5 kelas doseng. Pantas saja tak ada yang berhasil menaklukkan api teratai iblis pemurnian selama ribuan tahun, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Kondisi terbatas ini tidak terlalu menguntungkan klan-klan kuno ini, tetapi tampaknya mereka bersedia menimbulkan masalah bagi orang lain. Api teratai iblis pemurnian terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Tetua Huo Yao, tak disangka klan Yan benar-benar mengutusmu kali ini, ucap Kunanhai. Saat pikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan, tatapan Kunanhai tiba-tiba beralih ke kelompok Huo Xuan yang tetap diam di belakangnya. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar sapaan ini, dan kemudian ia langsung berkata, kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah api teratai iblis pemurnian tetap tanpa pemilik. Dengan begitu, akan lebih baik bagi semua orang, ucap Huo Yao. Meskipun perkataan tetua Huo Yao ini terdengar tenang, Xiaoyan masih bisa mendengar sedikit kejengkelan di dalamnya. Kunanhai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Namun kemudian ia berkata, Penatua Huo Yao, jangan bilang kau benar-benar berpikir hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Kuku, ucap Kunanhai. Penatua Huo Yao terdiam. Huo Xuan dan wanita berbaju merah di sampingnya bertukar pandang, tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini.
tidak mungkin untuk menyelidiki masalah ini. Namun klanku dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Kita perlu tetap berhati-hati. Klan Yan kita tidak ingin bernasib sama dengan klan Ling, ucap Huo Yao terdiam sejenak sebelum perlahan membuka mulut dan menjawab. Ia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya ia berbalik dan bergegas pergi. Wu Xuan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya ke arah Xiaoyan sebelum mengikuti Huo Yao. Gunan Hai menghela nafas setelah melihat kepergian Huo Yao, namun ia hanya mengerutkan kening. Sepertinya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar di antara klan-klan kuno, pikir Xiaoyan dalam hati setelah menyaksikan percakapan ini. Jika ada pihak yang menjadi pembunuh antara klanku dan klan Hun, Xiaoyan tentu akan berpikir bahwa pihak itu berasal dari klan Hun. Klan Ling telah lenyap sepenuhnya tanpa disadari siapapun. Tak seorang pun dapat mendeteksi petunjuk sekecil apapun. Bahkan banyak ahli puncak dari klanku tidak dapat menemukan apapun sebelumnya. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa curiga. Lagi pula, satu-satunya yang nyaris dapat menghancurkan seluruh klan Ling secara diam-diam adalah klanku dan klan Hun. Masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah membuat beberapa klan kuno besar saling berhati-hati sehingga mustahil untuk bekerja sama, ucap Sun Er. Mata Sun Er yang cantik melirik ke arah trio Aula Jiwa sambil menyimpulkan dengan lembut. Tidak ada yang akan mempercayai kita tanpa bukti, ucap Gunan Hai sembari menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit tak berdaya. Ia melambaikan tangannya dan berhenti terjerat dalam topik ini. Matanya mengamati sekelilingnya sebelum berkata, klan Lei, klan Yao, dan klan Si pasti tidak akan melewatkan kemunculan api teratai iblis pemurnian. Mungkin mereka akan segera datang ke sini, ucap Gunan Hai. Klan Yao, gumam Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, mata Xiaoyan berubah. Ia menatap Yalau dan melihat raut wajah rumit terpancar di mata Yalau. Sekarang kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki alam ini. Selain itu, kita bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian, ucap Gunan Hai lalu menghela nafas panjang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat ia mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada ruang terdistorsi di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari robekan angkasa itu. Cahaya putih krem semakin sering muncul, hingga akhirnya gurun di bawah terasa lengket dan pasirnya mulai mencair perlahan. Suara angin kencang yang muncul di sekitar distorsi semakin sering terdengar seiring gurun ini perlahan berubah menjadi magma. Semakin banyak ahli yang tertarik dengan fenomena tak biasa ini. Dalam waktu setengah jam, banyak sosok muncul memenuhi langit. Namun sebagian besar dari mereka menunggu di tempat yang jauh dari ruang yang hancur. Hanya ahli sejati seperti Xiaoyan yang berani mendekati area dalam radius 1000 kaki dari ruang yang hancur. Klan Lei dan klan Si di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu, sementara semua orang menunggu. Namun, mereka tidak mendekat setelah melihat Sun Er dan ketua Aula Jiwa. Mereka ragu sejenak sebelum mundur sedikit. Kelihatannya, hilangnya klan Ling telah membuat mereka merasa takut dan waspada terhadap klanku dan klan Hun. Menghadapi reaksi seperti ini, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Hun. Oleh karena itu, mereka merasa tak berdaya karena kecurigaan yang muncul tiba-tiba ini. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Si tiba, deru angin kembali menggema di Cakrawala. Aroma obat samar-samar tercium dari angin. Anggota klan Yao, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi fokus saat ia mencium aroma unik ini. Ia juga merasakan kulit Yalau tiba-tiba menjadi jauh lebih tegang. 3 sosok berkelebat dan muncul dari fluktuasi mata Xiaoyan yang jauh. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan semua orang. 3 sosok tak dikenal muncul. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang lansia. Pria itu mengenakan jubah yang indah, wajahnya tampan dan bahkan mengandung sedikit aura feminim. Bibirnya agak tipis, memperlihatkan kekasaran sedingin es. Wanita di sampingnya berambut biru panjang dengan wajah yang indah, tetapi ia tampak seperti embun beku, tampak cantik
namun sedingin es. Sedangkan penatua di depannya mengenakan jubah alkemis. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Kilatan tegas sesekali melintas di mata sipitnya. Pemuda itu bernama Yautian. Dia adalah orang yang paling luar biasa di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai alam surgawi lanjutan. Dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta karun tingkat 9. Kekuatannya yang sebenarnya adalah dosen bintang 1 tingkat menengah, dan dia bisa dianggap sebagai orang paling luar biasa di klan Yao. Dikabarkan bahwa dia pernah berhasil memurnikan pil harta karun tingkat 9. Ucap Sun Er berbicara lembut di samping Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk perlahan. Klan-klan kuno ini memiliki sumber daya yang tak terbatas. Bahkan orang bodoh pun bisa dilatih menjadi ahli oleh mereka. Apalagi orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Prestasi mereka pasti sangat mengerikan. Wanita itu adalah adik perempuannya bernama Yaoling. Kekuatannya mungkin hanya pancing tingkat awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia disebut sebagai orang dengan kemungkinan tertinggi untuk melatih jiwanya ke keadaan di dalam klan Yao. Sedangkan orang tua itu adalah tetua yang sangat berpengalaman di klan Yao. Dia dipanggil, ucap Sun Er. Suara Yalau yang agak serak tiba-tiba melanjutkan sebelum Sun Er selesai berbicara. Yao Wangui, dia mengatur disiplin dan hukuman dalam klan Yao dan memiliki otoritas yang besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seorang anggota klan Yao, ucap Yalau. Xiaoyan sedikit terkejut. Ia menatap Yalau hanya untuk melihat tubuh Yalau gemetar saat ia menatap lelaki tua bernama Yao Wangui. Guru, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memanggil dengan lembut. Tangannya juga menggenggam lengan Yalau. Ia bisa melihat bahwa emosi Yalau sedang tidak stabil. Aku baik-baik saja, ucap Yalau mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan Yao Wangui? Ucap Xiaoyan bertanya dengan lembut. Yalau sedikit mengepalkan tinjunya. Ia terdiam sejenak sebelum menjelaskan dengan suara agak serak. Saat itu, dia gagal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Satu kalimat saja darinya dan aku dikeluarkan dari klan, ucap Yalau. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Ia menepuk lengan Yalau pelan dan senyum langsung tersungging di wajahnya. Namun niat membunuh memenuhi senyum itu. Tidak apa-apa, murid ini berjanji padamu bahwa aku akan mengambil nyawa orang ini, ucap Xiaoyan.